Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik kamu mampu mengetahui pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan benda berdasarkan mesin cerdas atau non cerdas. Jadi ini 3 ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang mau ditanyain? Ini gambar apa? Robot. Terus di sampingnya ini gambar apa? Blender. Ada pertanyaan di bawahnya. Apa bedanya robot dengan blender? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, Azwan? Oke, mesin cerdas menurut Azwan. Kalau blender? Non cerdas. Kita tamu dulu ya. Ada lagi yang mau kasih tahu? Terus ada pertanyaan selanjutnya. Apakah keduanya sama? Sama nggak kira-kira? Akela bilang sama. Ada lagi? Kira-kira dua benda ini beda atau sama? Beda. Apakah keduanya sama-sama pintar? Pintar nggak? Robot pintar nggak? Kalau blender? Nggak pintar. Oke. Kenapa kira-kira? Apakah benar kata Azwar tadi kalau robot ini dia pintar, cerdas, tapi kalau blender ini dia tidak termasuk mesin non cerdas? Benar nggak kata Azwar tadi? Kira-kira. Oke. Biasanya kalau misalnya ini blender itu harus, kalau mau hidup harus dicolok kemana? Ke listrik. Kalau robot harus dicolok ke listrik nggak? Kalau robot bisa kita perintah? Kalau misalnya blender kita perintah dengan cara apa? Dengan cara apa dulu? Harus ngapain? Tekan apa? Tombol apa? Tombol on, baru dia bisa bergerak. Nah, inilah robot inilah yang namanya mesin cerdas dan non cerdas. Kenapa sih robot bisa cerdas? Itulah pertanyaannya kan. Kenapa sih mau bisa ada mesin cerdas sama nggak cerdas? Emang robotnya belajar di sekolah? Belajar nggak robotnya? Nah, robot inilah menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, kita lihat video ini dulu. Video tayangan berikut. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa memonitor Video tentang apa? Penjelasan mengenai AI. Ibu tanya, AI sama nggak dengan kecerdasan artifisial? Sama nggak? AI sama kecerdasan artifisial tuh sama apa enggak? Sama apa enggak? Sama. Bedanya apa? Ada bedanya? Kalau di Indonesia namanya kecerdasan artifisial atau KA. Tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya AI atau Artificial Intelligence nama itu singkatannya. Oke? Tapi karena kita di Indonesia biasakan pakai KA, bukan AI. Tapi pakai KA, kecerdasan artifisial. Tapi yang sering kita dengar namanya AI kan? Nah itu tadi tentang konsep kecerdasan artifisial. Robot tadi yang
Ya resiko, apa resikonya ya Iwan? Jadi malas, Iwan? Iya. Kata Mila bisa jadi malas karena merasa udah mudah. Pernah pakai ChatGPT? Aduh, ada PR nih dari Bu Diah. Lihat aja lah di ChatGPT tanpa harus belajar lagi, ya kan? Jadinya kita otaknya nggak berkembang, ya kan? Karena merasa lebih mudah, jadi malas. Terus kata Iwan, datanya bisa tercuri karena ketika kita menggunakan suatu aplikasi, itu dia merekam data kita. Kecerdasan artifisial adalah atau biasa disebut AI, sebuah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Itulah pengertian dari KA. Halo, pernahkah kalian menggunakan Google Maps bersama orang tua kalian saat pergi jalan-jalan? Nah lihat, keren bukan? Bisa membantu perjalanan kita kemanapun yang diinginkan. Iya teman-teman, kalau kipas angin bisa tidak ya berhenti sendiri? Atau kita yang harus mematikannya? Ternyata tidak bisa ya. Sekarang coba bedakan ya, mana benda yang bisa jawab. Halo, pernahkah kalian menggunakan? Ini ada video. Tadi kan Ibu udah bilang di awal kalau salah satu mesin cerdas itu adalah menggunakan kecerdasan artifisial, ya kan? Nah, di video ini ada dua kegiatan. Kegiatan pertama menggunakan apa anaknya? Google Maps, ya kan? Kegiatan kedua menggunakan apa? Kipas angin. Kira-kira yang mana mesin cerdas dari kedua ini? Kenapa Google Maps dibilang mesin cerdas? Karena menggunakan teknologi. Yuan, ada lagi? Kira-kira kenapa dia dibilang mesin cerdas? Ya Azwar? Karena menggunakan kecerdasan artifisial. Pernah pakai Google Maps? Pernah pakai Google Maps? Pernah. Nah, kalau kita menggunakan Google Maps, misalnya kita mau ke nonton bioskop, ya kayak kemarin tuh di Grand Mall, ya. Kita buka dari jalan ini, dari SDN 002 Batu Ampar menuju ke Grand Mall. Nanti di Google Maps itu dikasih tahu kan arah jalannya kan. Tapi dia nggak cuma satu arah di sana. Dia dikasih beberapa arah untuk menuju ke Grand Mall tersebut. Arah-arah itu dikasih rekomendasi lagi yang mana yang tercepat untuk sampai ke sana. Sedangkan kipas angin hidup nggak kalau kita nggak tekan tombolnya? Harus ditekan dulu kan? Nah, apa itu mesin cerdas? Nih, mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan artifisial. Mesin ini memiliki kemampuan untuk memproses data, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Apa itu mesin yang cerdas? Jadi bedanya mesin yang cerdas ini beroperasi berdasarkan instruksi atau program yang telah ditentukan sebelumnya, kayak tombol on-off tadi. Mereka tidak punya kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan sendiri. Tugas mereka sangat spesifik dan tidak fleksibel. Jadi ini pengertian dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ibu ada video lagi. Ini perbandingannya dulu. Kalau dari segi aspek ada 3. Ada dari cara kerja, adaptasi, sama pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Jadi dia bisa terus memperbaiki kinerja berdasarkan data yang kita masukkan. Coba kamu menggunakan ChatGPT, oke? Semakin kamu sering menggunakan ChatGPT, dia semakin pintar. Oke? Beda kalau mesin yang cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak gitu. Nah, kalau dari aspek adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Gak perlu diulang-ulang perintahnya. Kayak misalnya tadi Google Maps tadi, gak perlu kita mengulang-ulang ketik mau ke Grand Mall gitu, terus enggak. Dia kalau kita udah sampai di sana, baru dia berhenti aplikasinya. Terus mesin yang cerdas gak bisa menyesuaikan diri
tombol on off tadi. Ya. Terus pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Terus itu mesin yang cerdas memerlukan intervensi. Intervensi itu keterlibatan. Memerlukan keterlibatan manusia untuk setiap keputusannya. Jadi kalau non cerdas itu harus ada keputusan manusia. Ini mau dilanjutin apa enggak nih? Nah, ibu ada video selanjutnya, silakan dilihat. Baca kata-katanya yang sudah ada suaranya. Oke, itu videonya tadi. Yang ibu mau tanyakan, siapa yang bisa jawab? Apa saja mesin cerdas yang ada di video tersebut? Tesla, mobil Tesla, ya? Siapa? Oke, Google Maps. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Hah? Blender mesin cerdas? Menurut kayaknya enggak? Ya, adalah? Enggak. Oke. Ada lagi yang mesin cerdas? TV mesin cerdas? Kenapa enggak? Nah, kalau mesin non cerdas apa ada di video? Terus TV, terus
bacakan dulu sebelum LKPD-nya Ibu bagikan. Jadi LKPD-nya ada 4 lembar. 4 lembar, oke. Lembar pertama itu namanya tebak benda misterius. Jadi dikasih clue di sini, lalu dijawab pertanyaan apa sih benda yang dimaksud. Kalau udah tahu benda yang dimaksud apa, checklist di sini. Dia tuh termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Masih oke? Oke. Lalu di lembar kedua bawa gunting semalnya. Jadi kita tahu ya semal ya. Jadi lembar kedua dan ketiga tugasmu adalah misi gunting dan tempel. Yang digunting adalah benda-benda yang di bawah ini, yang di bawah kertas bagian bawah. Ditempel kemana? Ke sini. Kamu tentukan ini mesin cerdas atau non cerdas. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah pertanyaan. Pertanyaan mengenai ada 2 pertanyaan tentang kegiatan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Ini kelompok, jadi satu bangku berdua. Oke? Kalau bisa kerjainnya cepat ya, karena waktunya agak banyak ya. Diskusikan sama temannya. Satu kantong lagi, satu. Yang udah siap udah boleh langsung dikerjakan, boleh dilepas kertasnya boleh. Kalau memudahkan kamu sama gunting, kan kamu bawa guntingnya 2 kan? Ya. Makanya biar kerjanya cepat, jadi bisa dilepas. Harus itu bisa mulai dikerjain. Yang masalah gunting dan nempel. Boleh dicopot. Jangan lupa nih sama copotnya dulu. Sudah dapat semua ya? Kalau udah tahu. Nama aplikasinya dikasih tahu ya. Yang garis ini setelah pertanyaan itu nama aplikasinya kamu tulis dulu apa, atau nama benda yang kamu tulis dulu apa, baru kamu tentuin dia mesin cerdas atau non cerdas. Silakan diskusiin yang kelompoknya. Kita nggak punya banyak waktu. Bisa. Apa yang mau dicoba? Mungkin ada diskusi, ada yang gunting, ada yang bukan gunting, ada yang duluan mengerjakan yang ini. Ali ada yang gunting dulu, gunting, ada yang gunting, ada yang Ali lihat ya, misalnya ini jawabannya apa? Ya, silakan. Lihatin.
tantangan digital mesin cerdas. Nasi ada Najwa. Itu presentasi yang perwakilan dari 4 kelompok ya. Terima kasih buat yang sudah presentasi dan kamu sudah berusaha hari ini. Nah, kesimpulannya dulu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terus kita belajar mesin cerdas. Apa itu mesin cerdas? Kayak di Instagram juga bisa pakai apa? Filter. Nah, sebelum refleksi kita mulai speaking dulu. Berdiri. Sekarang boleh keluarin bukunya. Kita lakukan refleksi dulu hari ini. Pertanyaan pertama, hal yang saya sukai, ini pribadi ya, masing-masing ya. Hal yang saya sukai dari pelajaran hari ini itu apa? Silakan ditulis. Baru hal yang masih membingungkan dari pelajaran hari ini apa? Boleh ditulis. Yang ketiga, hal yang bisa saya lakukan ke depan. Nah, silakan isi jawaban ini, ketiga pertanyaan ini di buku kalian. Ibu sambil kumpulin LKPD ya. Pembelajaran hari ini kita udah selesai.